Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan saya Kesmela Trianjani. Saya Musdalifah. Di sini kami akan memenuhi tugas Islamic Entrepreneurship dengan mewawancarai salah satu wirausaha. Selamat menyaksikan. Nah, kami sekarang sudah berada di lokasi tempat wirausaha yang akan kami wawancarai. Dengan lokasi ini ada di seberang Tropi, yaitu Desa Mendalo, yaitu namanya cuci sepatumu ID gitu. Nah, Selamat menyaksikan. Izin ya Bang, maaf mengganggu waktunya. Kami dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kebetulan kami ada tugas dengan mata kuliah Islamic Entrepreneurship. Nah, sebelumnya Abang boleh dak perkenalan dulu gitu? Ya, perkenalan singkat aja kan? Jadi nama abang, nama lengkap itu Nurul Aditya. Biasa dipanggil Adit. Jadi Bang, yang kami mau tanyakan di sini, pertanyaan yang pertama itu, kapan sih Abang memulai usaha ini? Ya, kalau untuk mulai usaha itu saya tuh dari mulai semester 3. Semester 3 itu pertama kali buat angkringan. Terus ya itu tadi karena kurang cocok lah di pemasaran di Mendalo nih kan. Terus saya berhenti. Nah, di semester 5 saya berhenti. Terus semester 5 saya jualan itu pisang coklat, ada di depan apotik, depan Valen. Terus di situ juga ya kan kita namanya pembisnis ya, jadi kayak untung ruginya tadi tuh belum jelas, belum kayak mana. Nah, terus saya coba-coba lah dulu. Terus saya kepikiran ada buka inilah toko sepatu nih. Sebenarnya awalnya juga mau coba, tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan sekitar ini. Dulu pernah aktif, cuman habis tuh kehabisan modal karena rugi tadi kan. Terus ada modal, buka lagi di 3 bulan terakhir nih. 3 bulan terakhir. Terus sekarang ya alhamdulillah lah, kayak ya lumayan untung, lumayan, tapi belum untungnya. Pertanyaan yang kedua, apa sih yang mendorong Abang kayak bisa menjalani usaha ini, kayak bisa buka usaha ini gitu, pendorong Abang buka usaha kayak gini? Jadi dorongan saya nak mau buka usaha ya. Iya, karena gini kan, kayak kita mau sukses ya kan, itu kayak ndak nunggu selesai kuliah. Kita kadang orang tuh kayak mana berpikir, tapi apa cara berpikir orang kan beda-beda. Kalau abang sih lebih ke untuk nyari pengalaman di pas masa-masa sebelum kita selesai kuliah, masa-masa kita pas mau kerja besok kan. Jadi ini sebenarnya buat abang cuman mau nambah-nambah pengalaman.
Ya tapi kalau misalkan sukses dari usaha, ya kenapa tidak gitu. Itu sih dorongan abang. Kan sebagai pembisnis ya kan bang ya. Apa sih yang jadi kendala di setiap pembisnis itu kayak gitu nah? Kalau kendala tuh banyak. Salah satunya di modal. Nah kan modal terus dan juga misalkan bisnis tadi tuh ya sepi. Banyak sebenarnya kalau kendala-kendala. Itu tadi, tapi faktor utama sih yang paling besar itu modal. Tapi jangan karena kita tidak ada modal kita berhenti usaha. Bisa dengan cara lain. Bisa jadi kita tuh misalnya abang kendala di modal tadi. Nah, abang coba kerja sama dengan kawan. Kayak ini kan, abang kerja sama dengan kawan. Jadi misalkan pakai modal kawan dulu, agak kita bisa jadi ya misalnya abang karyawan pertama nih. Terus misalkan kita duit gaji tadi itu, duit gaji kita dikit-dikit kita tabung. Nah, terus kita balikin lah modal kawan tadi. Kendala di modal kalau abang. Kalau boleh tahu nih bang ya, kayak di modal abang pertama sama pengeluaran per hari, terus pendapatan per hari itu berapa bang ya? Jadi kalau untuk modal pertama itu sekitar 3 sampai 5 juta. Untuk biaya sewa lahan, sewa ruko, terus untuk ya modal operasional yang lainnya lah kayak obat-obat untuk pembersih, terus juga ada rak-rak sepatu yang kalian lihat lah. Nah kayak inilah, itu modal habis lah sekitar 3 sampai 5 juta. Nah untuk pemasukan dan pengeluaran per hari itu, untuk pemasukan dulu ya, pemasukan normalnya lah, jadi tidak dikit tidak banyak, itu bisa ada 3 sepatu lah biasa, itu kayak rato lah per hari. Kalau misalkan banyak ya banyaknya, kalau misalkan dikit ya udah adonian gitu kan, ya namanya usaha. Tapi normalnya 3 sepatu lah. 3 sepatu tuh satu sepatunya tuh 25.000. Nah 3 berarti 75.000 kan. Nah itulah pemasukan per hari. Itu masuk, itu normal lah, rato-rato setiap hari kayak gitu. 75.000. Nah jadi kalau untuk pengeluaran per hari itu dikit lah, minim lah. Soalnya di sini kalau untuk per hari dah ada. Yang jelas abang tuh kayak membagi, ada pemasukan per hari, ada pengeluaran per hari, ada pengeluaran per minggu, ada pengeluaran per bulan. Nah kalau untuk per hari abang rasa selama ini belum ada, karena ini kan kayak bisnis yang jangkanya kayak panjang ya, beda sama bisnis makanan. Kalau makanan kan kayak kita beli modal per hari, misal kita pisang coklat beli pisang tiap hari. Nah kalau ini sih lebih ke per minggu sama per bulan. Per minggu itu pengeluarannya sekitar 50.000 buat token. Terus kalau per bulan itu 1 juta buat bayar sewa. Terus harapan kedepannya usaha ini bang, itu tuh seperti apa? Kalau bagi abang harapannya ya itu semua orang lah kan, harapannya pengen sukses, berkembang. Terus kalau bisa abang tuh ada cabang lagi gitu kan. Itu semua harapan semua orang sih. Sukses, usaha sukses, kuliah selesai di waktu yang tepat. Ada dak pesan untuk kami nih? Kan kami nih masih semester 2, kan abang tuh sudah semester 6 kan. Nah pesan untuk kami yang masih semester 2 nih, apa gitu? Pesan yo, kayak kita nih jaraknya cuma dekat loh, kayak semester 6 ke semester 2 sebenarnya dekat. Kalau misalkan ya pesan abang, berproses, jangan apapun prosesnya pasti ada hasilnya, pasti itu. Asal jangan kayak kayak malas-malasan di kos kan, mending cari abang dulu kayak
mulai usaha juga di semester 3. Dari semester 1 sampai semester 3 itu juga Bang kerja, itu ngajar. Itulah ya kayak gunain waktu sebaik mungkin lah. Karena kita kerja jangan nunggu selesai kuliah. Kadang orang berpikir kerja itu selesai kuliah, tidak. Pas kuliah nih lah, apalagi kuliah nih kan waktunya cuma dikit. Waktu kuliah tuh paling dari jam 7 sampai jam 12 siang atau jam 1 siang. Nah, setengah harinya lagi, itu kita gunain lah waktu kita tuh untuk apapun, berproses lah di situ. Apa kita bisa ya kayak tambahan waktu untuk belajar, atau misalkan kalau abang lebih ke tambahan di waktu tadi tambahan untuk nyari duit. Kalau kalian juga mau belajar nggak apa-apa, kayak ikut privat lagi atau ikut bimbel ya kayak mana lah yang lain. Itulah pesan abang sih, gunain waktu sebaik mungkin. Saya ucapkan terima kasih banyak Bang, terima kasih banyak waktunya, maaf mengganggu waktunya. Terima kasih atas jawaban-jawaban yangnya sama pesan-pesan yang Abang kasihkan ke kami itu. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih ya Bang. Nah, itu tadi hasil video wawancara wirausaha dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.